Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Dewi Kirana di semester 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pemeriksaan BOD dan pemeriksaan COD. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemeriksaan BOD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk dekomposisi bahan-bahan organik. Alat yang digunakan, yang pertama, pipet tetes, yang kedua, pipet skala, yang ketiga, buret, yang keempat, gelas ukur, yang kelima, Erlenmeyer, dan yang keenam yaitu botol BOD warna gelap dan warna terang. Bahan atau reagen yang kita butuhkan yaitu, pertama, larutan MnSO4 atau mangan 2 sulfat, yang kedua yaitu larutan H2SO4 atau larutan asam sulfat, yang ketiga yaitu larutan NaOH atau natrium hidroksida, dan yang keempat yaitu larutan Ki atau kalium iodida, yang kelima yaitu larutan Kj, dan yang keenam yaitu larutan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Kemudian bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu kita lakukan pengambilan sampel air akuarium dengan cara menenggelamkan 2 botol BOD warna gelap maupun warna terang. Kita tenggelamkan ke dalam akuarium, kemudian kita ambil sampel airnya, kemudian kita tutup dengan cepat kedua botol ini. Kemudian untuk botol BOD yang gelap, kita sisihkan terlebih dahulu, kita inkubasi selama 5 malam. Dan yang botol BOD dan untuk BOD terang ini, kita lakukan pemeriksaan dengan cara kita tambahkan 1 mili MnSO4 atau mangan 2 sulfat, 1 mili NaOH atau natrium hidroksida, dan 1 mili Ki atau kalium iodida. Kemudian sampai terjadi warna coklat. Kemudian kita homogenkan. Setelah dihomogenkan, kita tambahkan 1-2 tetes larutan H2SO4 sampai terjadi perubahan warna menjadi kuning. Kemudian homogenkan. Kemudian kita pindahkan ke gelas ukur yang ukurannya 50 mili. Kemudian kita tambahkan ke gelas ukur tadi dan ke Erlenmeyer. Kemudian setelah kita tambahkan ke Erlenmeyer, kita tambahkan 1-2 tetes larutan Kanji sampai terjadi perubahan warna, dan kita lakukan titrasi menggunakan larutan Na2S2O3 0,025 N atau larutan natrium tiosulfat sampai terjadi perubahan warna menjadi bening. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, jangan lupa kita catat volume Na2S2O3 tadi. Setelah kita lakukan pemeriksaan BOD botol terang tadi, kita lanjutkan pada BOD botol gelap, yaitu dengan cara setelah kita lakukan inkubasi selama 5 hari 5 malam, kita kemudian tambahkan 1 mili larutan NaOH, 1 mili Ki, dan 1 mili MnSO4 sampai terjadi perubahan warna menjadi coklat. Kemudian kita homogenkan. Kemudian selanjutnya, kita tambahkan 1 mili larutan H2SO4 sampai terjadi perubahan warna menjadi kuning. Kemudian kita homogenkan lagi. Kemudian kita masukkan ke gelas ukur berukuran 50 mili dan ke Erlenmeyer. Setelah kita masukkan ke Erlenmeyer, kita tambahkan 1-2 tetes larutan Kanji. Kemudian kita lakukan titrasi menggunakan larutan Na2S2O3 0,025 N sampai terjadi perubahan warna menjadi bening. Dan jangan lupa setelah terjadi perubahan warna, jangan lupa kita catat volumenya Na2S2O3. Kemudian kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ada. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang parameter yang kedua, yaitu pemeriksaan COD. COD atau Chemical Oxygen Demand berdasarkan prinsip yang ada bahwa hampir semua bahan organik yang ada di perairan dapat dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air sebagai oksidator kuat dalam kondisi atau suasana asam. Alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama, pipet tetes, pipet skala, pushball atau skala blue atau pushball atau karet blue. Yang keempat yaitu buret, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Bahan yang kita perlukan atau reagen yang kita perlukan yaitu larutan fas, larutan H2SO4 pekat atau larutan asam sulfat pekat, dan indikator ferroin, dan larutan K2Cr2O7 atau kalium dikromat. Terus bagaimana sih caranya? Apakah sama seperti BOD ataukah beda? Jelas beda, dari tahap dan prosedurnya aja sudah beda, dan penggunaan bahan-bahannya juga beda. Langsung aja bagaimana caranya, cara pemeriksaan COD. Yang pertama, kita ambil terlebih dahulu sampel air menggunakan Erlenmeyer. Kemudian setelah kita ambil, kita pipet sebanyak 10 mili, dan kita masukkan ke Erlenmeyer satunya yang masih kosong. Kemudian kita tambahkan 5 mili K2Cr2O7 atau kalium dikromat. Kemudian kita tambahkan 10 mili H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat. Kemudian kita tutup menggunakan kaca arloji dan biarkan atau inkubasi selama 30 menit. Setelah diinkubasi selama 30 menit, kita tambahkan
7,5 mili Aquades, kemudian kita tambahkan 2-3 tetes indikator veroin. Kemudian langkah terakhir yaitu kita lakukan titrasi menggunakan larutan fast sampai terjadi perubahan warna hijau menjadi orange. Dan jangan lupa untuk mencatat hasil titrasinya ya. Kita perlu larutan fast ini sebanyak berapa mili untuk titrasi. Dan kemudian selanjutnya kita akan lakukan perhitungan sesuai prosedur atau rumus yang ada. Untuk perhitungan COD sendiri, yaitu COD dengan satuan miligram per liter sama dengan blanko dikurangi sampel dikali N dikali 8 dikali 1000 dibagi mili sampel, seperti ini. COD dengan satuan miligram per liter sama dengan mili titran blanko dikurangi mili titran sampel dikali N. N yang digunakan yaitu N dari larutan fast dikali 8 dikali 1000 dan dibagi mili sampel. Semua hasil yang kita gunakan dalam prosedur itu kita masukkan semua di dalam sini. Misalnya kita mili titran blankonya itu temukan 5, jadi dimasukkan ke blanko, dan mili titran sampel misalnya temukan 2, kita masukkan ke keterangan sampel ini. Kemudian N-fast yang digunakan N larutan fast ini yaitu 0,025 N, kemudian 8 dikali 1000 per mili sampel. Mili sampel yang kita gunakan yaitu 10 mili. Dan kemudian hitung dan temukan hasilnya dengan satuan miligram per liter. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.